lanjut ya, bisa di Bosco tulis Sociopreneur Indonesia, Edi Fajar Prasetyo. Oke, ini saya sambil menunggu bosco-bosco untuk berinteraksi ya. Tadi beberapa ada yang sudah masuk dari Jambi, dari Bengkulu, Yogyakarta. Ada dari Jakarta juga. Wah, ini luar biasa. Nama usaha pedagang rokok herbal. Herbalsin. Kayaknya familiar nih brandnya nih ya. Omset kotornya 300 juta, keuntungan 10 juta. Ini berarti berapa persennya ya Bosco ya? Dari total omsetnya nggak sampai 10% ya Bosco ya. Kalau 10% kan di 30 juta tuh ya. Nah, nanti kita bisa discuss juga nih kaitannya mengkonversi omset tuh agar efisiensinya lebih optimal. Dan bisa jadi tools WhatsApp ini bisa meminimalisasi penggunaan-penggunaan treatment atau cara kita untuk bisa memanage ya, atau ada bahasanya CRM ya, Customer Relationship Management. Bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang intens dengan para konsumen atau pelanggan kita dengan efisien gitu ya. Oke, terima kasih ini bosco-bosco sudah banyak yang masuk, terima kasih banyak atensinya. Oke, ini saya percepat aja, ini beberapa pengalaman dan achievement yang kami inisiasi dari gerakan bisnis maupun sociopreneur, kewirausahaan sosial yang kami inisiasi. Dan dengan cara yang kreatif juga ya, kita juga bisa mendapatkan beberapa media exposure secara gratis. Nah, ini mungkin nanti di waktu yang lain ya, gimana caranya kita menjadi viral marketing gitu ya, sehingga kita bisa diekspos di berbagai macam media. Oke, Bosco, saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan yang sederhana. Boleh Bosco tuliskan di kolom komentar ya. Tentunya Bosco sudah mengikuti serangkaian sesi imunisasi bisnis dan tanya ahli setiap pekannya. Tentunya bukan hal yang asing lagi ya, Bosco dalam mengimplementasikan kegiatan bisnis dengan dunia digital gitu ya. Sekarang saya mau tanya sama Bosco sekalian. Apa aja sih saluran online yang Bosco ketahui gitu ya? Kalau kita ngomongin WhatsApp, itu WhatsApp sebetulnya satu di antara banyak channeling, banyak metode chat gitu ya, yang ada hari ini yang gratis gitu ya. Boleh dong tulis di kolom komentar Bosco gitu ya. Kira-kira apa aja yang Bosco tahu gitu ya. Oh ini Kak aku dapat 100.000 acan-acan gimana maksudnya nih? Kak Nurmala, nanti kita bisa diskusi Kak Nurmala ya. Oke. Boleh Bosco tulis di kolom komentar ya. Apa saja saluran online yang Anda ketahui? Boleh tulis di kolom komentar. Sambil saya coba coret-coret di sini ya Bosco ya. Kira-kira apa saja yang Bosco ketahui? Oke, di sini Kak Nurmala bilang Facebook. Oke, Facebook kayaknya familiar ya. Dan ngomongin tentang saluran, jenis apa yang menjadi kanal kita itu bisa melihat daripada segmentasi ya. Tipikalnya seperti apa gitu ya. Oke, di sini udah banyak banget yang nulis. Saya coba tulis di sini ya. Ada yang bilang tadi Facebook. Facebook. Ada yang bilang marketplace. Oke, marketplace. Oke. Apalagi Bosco, bisa jadi ada Bosco di sini yang baru tahu, oh ternyata ada yang namanya marketplace, ada yang namanya Telegram let's say atau yang lain gitu ya. Oke, tentunya ada toko dong, ada aplikasi toko ya. Status WA, oh luar biasa. Status WA boleh asal jangan status palsu ya. Status WA itu sebenarnya fiturnya adalah WhatsApp itu sendiri ya Kak ya. Oke, apalagi? Oh, Kak Nurmala ketawa, dia seneng banget kayaknya. Apalagi kira-kira Kak, ini sambil saya baca di sini ya. Facebook, oke. Ada banyak sebetulnya teman-teman, para bosco sekalian. Mungkin kita familiar ada istilah apa WeChat gitu ya. Apalagi Line mungkin ya. Kalau pengalaman saya pernah pada saat sebelum corona terjadi itu kita bisa dapat kesempatan belajar langsung ke Tiongkok ya, ke Beijing. Jadi di sana itu semua sistem itu terintegrasi, semua tuh pembelian, payment segala macam melalui fitur WeChat gitu ya. Jadi ternyata kalau boleh saya bilang di beberapa negara itu mereka sudah satu langkah lebih maju ya. Kalau kita ini akan berbicara WhatsApp gitu ya. Di beberapa negara ada fitur serupa WhatsApp yang dia tuh udah one stop gitu ya. Semua activity di sana ya. Untuk chatting gitu ya, untuk payment gateway, untuk apapun kebutuhannya itu ada di sana. Oke. Apalagi Bosco, silakan dituliskan. Wah, ini Bosco luar biasa ya, toko online YouTube. Oke. Apakah YouTube termasuk menjadi salah satu kanal YouTube? Oke.
Baik, terima kasih Bosco-Bosco yang sudah antusias sekali ini menjawab, memberikan respon terbaiknya. Nah, Bosco, ini saya ingin share lagi ya, kita lanjutkan ya. Jadi ternyata Bosco sekalian, kita mungkin familiar dengan hanya beberapa jenis saluran online saja ya. Tetapi yang tadi Bosco sampaikan, nanti saya coba recap di belakang ya. Itu menjadi poin yang krusial ya. Ternyata ada banyak banget loh fitur-fitur gratisan gitu ya, berbasis aplikasi yang itu ada di iOS ataupun ada di App Store di Android ya, yang bisa kita gunakan. Nah, kenapa kita harus menggunakan itu? Jawabannya ada di sini Bosco ya. Yang tentunya Bosco juga ketika hari ini Bosco memperluas channel distribusi usahanya dengan Beku-Kas dan toko, ini kita juga melihat bahwa ada segmen yang besar, ada pangsa pasar yang luas gitu ya. Kita lihat ya. Mobile phone connection gitu ya. Jadi di Indonesia ini data terakhir itu di 2020 tahun lalu ya menurut riset. Itu ada berapa Bosco? 338 juta gitu ya. Kalau kata Roma Irama di lagu yang dulu itu lagunya belum diupgrade ya. 135 juta penduduk Indonesia ya. Itu belum diupdate tuh ya. Ini udah 2-3 kali lipatnya. Nah, yang menarik adalah Bosco, ada hal yang menarik di sini ya. Jadi ternyata yang tadi saya sebut adalah itu jumlah pengguna handphonenya. Jadi populasinya hari ini adalah 270 juta. Tetapi yang punya mobile phone, yang punya handphone gitu, yang punya handphone itu ada 338 juta. Jadi Bosco bisa bayangkan ada berapa banyak device, ada berapa banyak pangsa pasar gitu ya, orang-orang yang dekat dengan handphonenya masing-masing yang bisa kita jadikan peluang konsumen baru. Saya ngomongin WhatsApp, saya ngomongin telepon ya, karena apapun yang kemudian dekat dengan si usernya, si penggunanya itu akan menjadi kanal yang paling dekat dengan mereka. Nanti saya akan coba tanya sama Bosco buat bisa men-trigger ini ya. Berapa banyak Bosco dalam sehari membuka aplikasi, apa saja aplikasinya, nanti ada risetnya menarik ya Bosco ya. Jadi ini poin yang penting ya. Jadi kalau kita kemudian ingin mengambil market yang lebih luas, WhatsApp ya menjadi salah satu aplikasi yang menarik gitu ya. Makanya Facebook ya Metaverse ya. Jadi kronologis ini WhatsApp ini kemudian diakuisisi Bosco. Jadi awal ini WhatsApp ini didirikan oleh para startup ya yang kemudian dilihat Facebook ini menjadi menarik untuk masa depan, akhirnya dibeli, diakuisisi. Jadi luar biasanya Facebook aja, Mark Zuckerberg aja melihat WhatsApp adalah peluang yang bagus, masa kita enggak gitu ya. Justru kita bisa melihat, oh ternyata ini adalah bukti evidence gitu ya, bahwa ini WhatsApp menjadi salah satu kanal yang bisa kita andalkan. Nah, ini Bosco ya, melengkapi apa yang tadi Bosco sampaikan di awal tadi yang saya sudah tuliskan juga. Jadi ini ada banyak sekali ya kanal-kanal sosial media, media chat gitu ya, yang ada banyak sekali di sini Bosco. Ada FB Messenger, ada Weixin gitu ya, ada QQ, mungkin kurang familiar ya, ada Sina Weibo gitu ya. Nah ini adalah beberapa channel yang luar biasa besar ya penggunaannya. Dan kita lihat WhatsApp di data terakhir itu menempati bercokol di klasemen ketiga Bosco. Jadi ini menunjukkan bahwa memang sebegitu masif, sebegitu banyak penggunaan orang ya terhadap fitur ini. Kalau sekarang saya tanya misalkan Bosco masih sering baca SMS atau mereply SMS nggak? Kalau saya sih Bosco diisi SMS itu kalau nggak isinya spam gitu ya, informasi apapun tawaran pinjaman online atau proses apa kasus-kasus penipuan ya, itu munculnya di WhatsApp semua. Di SMS semua ya. Jadi makanya dulu sebelum ada WhatsApp ada istilah SMS gateway gitu. Jadi orang bisa berpesan secara directly pakai sistem dan lain sebagainya. Tapi itu adalah fase-fase yang mahal, Bosco. Kalau sekarang tuh dengan hanya menggunakan WhatsApp ya, dengan bermodalkan device yang memadai gitu ya, dan koneksi internet, itu dua hal yang menarik, Bosco ya. Nah, ini datanya nih, Bosco ya. Ini data 3 tahun silam, tapi pergerakannya tidak jauh ya. Berapa banyak yang kita habiskan dalam 1 menit ya? Saya mau coba tanya deh sama Bosco ya. Dalam 1 hari boleh dong kasih informasi ke saya ya. Tulis di kolom komentar Bosco ya. Apa saja aplikasi yang paling intens, yang paling sering Anda buka ya? 3 top of mind, 3 teratas yang sering sekali Bosco buka.
Boleh tulis di kolom komentar ya. Apa saja boleh tulis di kolom komentar. Pastinya aplikasi buku kas dan toko menjadi salah satu yang intens Bosco akses sekarang ingin melihat kan seberapa besar pergerakannya. Oke, ada WhatsApp, ada Instagram, WhatsApp, FB. Oke, Facebook ya. Instagram, WhatsApp, Facebook. Instagram, WhatsApp, Facebook. Oke. Toko, Facebook. Oke. Nah, kira-kira kalau kita lihat ya, kalau saya coba average rata-ratakan dari hasil survei singkat ini ya dengan para bosco yang join di room Zoom gitu ya. Bahkan Kak Nurmala ini WA tiap menit Kak, ya, meskipun nggak ada yang ngechat ya. Jadi kayaknya ngeliatin story orang dan lain-lain gitu ya. Oke, nah ini menarik ya. Jadi dari survei membuktikan ya, surveinya survei kecil-kecilan ya. Ini dari bosco sekalian. Yang paling sering dibuka adalah WhatsApp, WA. Kedua Instagram. Yang ketiga Facebook. Ya, ada WhatsApp di situ. Mungkin di beberapa sesi sebelumnya Bosco sudah mempelajari bagaimana Instagram marketing ya, bagaimana menggunakan Instagram, teknik Instagram secara organik ya, maupun secara ads gitu ya. Nah, ini akan kita coba bedah di sini untuk sesi WhatsApp ya, WhatsApp terlebih dahulu Bosco. Oke, ini menarik ya Bosco ya. Dalam 1 menit berapa banyak tuh yang kita buka? Ini kira-kira ini gambarannya. Bosco bisa screenshot, Bosco bisa jadikan ini menjadi sebuah referensi gitu ya. Oke, kita next. Pertanyaan saya singkat, Bosco. Di antara banyak fitur yang tadi udah sama-sama kita lihat, kenapa harus WhatsApp? Makanya tadi saya tanya, kalau WhatsApp menjadi salah satu fitur yang sering Anda buka, Anda secara riset ya, saya akan buka kemudian, berapa banyak Anda membuka WhatsApp berapa lama Anda menghabiskan waktu membuka WhatsApp dalam 1 hari? Anda bisa cek di handphone, di situ ada historinya, di situ ada melihat rekam jejak aktivitas kita, ya. Itu bisa dirata-ratakan 5 sampai 7 jam, ya, 5 sampai 7 jam, ya. Rata-rata ya penggunaan, apalagi Bosco bisa dibilang sebagai pengguna aktif ya, yang menjadikan WhatsApp ini menjadi kanal gitu ya. Di sini ada Kak Amin Sumarimin, WhatsApp atau WhatsApp Business. Oke, terima kasih. Nah, di sini yang ingin saya tekankan adalah karena ini volume 1 ya, saya akan banyak diskusinya di WhatsApp personal dulu ya. Nanti kita akan berbicara advance tentang WhatsApp bisnis. Bahkan ada Kak Teola 12 jam, luar biasa, ini jangan-jangan CS ya, jangan-jangan merakap customer service juga gitu ya. Karena saya lihat di sini Bosco heterogen sekali, ada yang ibu rumah tangga tadi yang mungkin intensitasnya menggunakan handphonenya juga terbatas gitu ya. Karena sambil di rumah sambil melakukan banyak aktivitas gitu ya. Jadi kita akan coba fokuskan dengan bagaimana mengaktifasi, bagaimana mengoptimalkan WhatsApp personal gitu ya. WhatsApp personal. Oke, nah ini menarik ya Bosco ya. Oke, kita next lagi Bosco. Admin grup WA, iya pantesan aja banyak banget Bosco. Nah ini bagi beberapa rekan yang mungkin belum familiar ya, ini saya ingin coba nge-recap lah. Ada banyak anatomi WhatsApp, fitur-fitur yang mungkin belum banyak kita gunakan ya. Jadi yang jelas kita harus mengetahui dulu di sini apa-apa saja yang kemudian ada gitu ya fitur-fitur ya. Dan yang menarik adalah nanti saya akan tanya ya. Kalau tadi saya sudah tanya tentang berapa banyak jam yang Anda habiskan. Tadi ada yang bilang 12 jam. Sekarang saya mau tanya nanti ya, setelah ini ya ada beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab. Ini adalah anatominya, Bosco. Jadi pastikan kita sudah berada di versi WhatsApp yang paling update ya. Bagi Anda yang mungkin belum update, Anda bisa cek di kolom Play Store Anda gitu ya, atau iOS Anda gitu ya, untuk melihat apakah fitur WhatsApp Anda sudah yang paling update. Nah, ini adalah beberapa fitur gini, Bosco ya. Jadi bagi Anda yang menggunakan WhatsApp personal dan pastinya mudah-mudahan sudah pakai semua ya. Dan kalaupun ada yang belum pakai karena mungkin handphone baru beli, saya sarankan Anda langsung buka saja Play Store. Anda tulis WhatsApp di sini ya, WhatsApp. Oke, WhatsApp nanti akan muncul gambar logo WhatsApp ya, gambar gagang telepon gitu dalam lingkaran. Anda tinggal download. Nah, ini saya akan coba bedah anatominya ya. Jadi ini adalah kolom-kolom untuk kita bisa melihat apa saja informasi yang ada dalam WhatsApp, Bosco ya. Jadi pastikan di sini ada yang pertama ada grup. Anda bisa membuka grup baru gitu ya. Yang kedua di sini ada profil. Nah, profil ini saya sarankan Bosco
hindari penggunaan foto-foto yang kurang mewakili bisnis Anda gitu ya. Kalau Anda adalah bisnis fashion gitu ya, kalau bisa Anda menggunakan produk yang Anda jual ya dengan foto diri Anda untuk meningkatkan trust gitu ya. Jadi profilnya ini harus mewakili daripada usaha Anda. Dan Anda juga bisa tuliskan di situ ya informasi lebih lanjut. Kayak misalkan ketika Anda save nomor WhatsApp saya atau tim, di situ ada tertera informasi adminnya, admin customer relationship, dan apa saja yang kemudian kita tawarkan. Di sini ada beberapa fitur yang bisa kita lakukan ya. Ini Bosco, ini mungkin kurang begitu jelas, tapi Anda bisa cek sambil Anda buka WhatsApp Anda. Jadi ada beberapa informasi yang sifatnya penting, Anda bisa bintangkan ya. Atau ini konteksnya untuk memfollow up calon customer Anda. Saya coba wrapping agak kasar aja, karena nanti kita akan coba praktikal, kita akan praktek. Mudah-mudahan sih, saya berharap di sesi ini dalam 1 jam ke depan sampai jam 4, ketika nanti kita praktek, mudah-mudahan ada yang closing ya. Jadi pada saat sesi ini berlangsung, nanti Bosco ada closing mudah-mudahan dari selama sesi ini berlangsung. Jadi saya kasih spoiler dulu, saya kasih bocoran dulu, Bosco. Tolong Bosco siapkan foto-foto produk Anda, ya, siapkan 3 saja, ya. Pastikan ada di galeri paling atas yang mudah Anda akses. Lalu yang kedua, Anda siapkan testimoni. Anda siapkan testimoni orang-orang yang sudah membeli produk Anda, orang-orang yang sudah pernah beli tadi produk makanan jajanan pasar Anda, yang pernah beli produk fashion Anda, ya. Anda bisa siapkan di situ testimoninya. Yang ketiga, Anda bisa siapkan informasi ya, keunggulan-keunggulan atau kenapa orang kemudian harus beli produk yang Anda tawarkan. Itu dulu Bosco ya. Ini saya coba trigger nanti pada saat beberapa waktu ke depan kita akan coba praktek, mudah-mudahan ada closing di situ. Karena pengalaman saya ketika workshop secara offline itu hasilnya cukup membagongkan ya Bosco ya. Jadi ternyata bisa pada saat real time itu proses transaksi itu terjadi. Oke, saya lanjut dulu Bosco. Oke, ini tadi ya, kenapa kemudian WhatsApp menjadi menarik. Ini ada banyak fitur yang tidak di semua informasi pada channel distribusi chat itu ada ya. Tapi di WhatsApp cukup memadai ya. Anda bisa share dokumen, Anda bisa share yang sifatnya e-book, katalog atau yang lain-lain. Ada fitur kamera ya, ada fitur galeri, audio, Anda bisa VN, Anda bisa share location. Ketika ada customer Anda yang ingin ngecek langsung barangnya ke toko Anda yang offline ya, toko fisik Anda hari ini tidak perlu terlalu repot ya. Apalagi saya lihat dalam beberapa sesi kemarin sudah diajarkan bagaimana membuat Google My Business ya. Nanti Anda bisa cukup share aja, share log ya, posisi lokasi toko Anda di mana. Gitu ya. Nah, ini adalah fitur-fitur yang menarik. Yang pertama, bisa kirim tulisan panjang lebar gitu ya. Jadi Bosco informasi apa saja yang ingin Bosco share itu silakan. Kalau di SMS itu kan bayarnya mahal ya, dan itu kalau dulu zaman SMS yang per karakter itu salah satu meminimalisasi biar penggunaan itu jauh lebih hemat redaksi katanya. Jadi kalau di WhatsApp nggak perlu takut-takut untuk bisa share sebanyak-banyaknya. Tapi saran saya, jangan too much information. Jangan terlalu memberikan informasi yang banyak yang terlalu kayak bikin artikel banget gitu ya. Kalau bisa, kalaupun mau ada artikel sifatnya bersambung ya, Bosco ya. Oke, jadi kirim tulisan panjang lebar ini salah satu keunggulannya. Anda bisa informasikan info-info yang dibutuhkan gitu ya. Yang kedua, tanpa kepotong pulsa internet, oke lah. Anda beli internet, Anda paketkan, itu yang akan memotong Mbps-nya di situ. Atau Anda cukup koneksikan ke WiFi saja atau pakai kuota. Fiturnya cukup lengkap yang tadi saya sampaikan, dan hari ini terus berkembang, terus berinovasi fiturnya menyesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Ini nanti kalau kita berbicara agak lebih advance gitu ya di WhatsApp for Business gitu ya. Bahkan sekarang sudah ada katalognya, sudah ada masukin ke bucket list-nya, tinggal bisa check out itu sekarang sudah ada gitu ya. Dan potensinya cukup viralable karena orang hari ini dengan sangat mudah menggunakan jarinya untuk share informasi ya, untuk share ke grup sebelah, share ke grup tetangga, share ke grup komunitas gitu ya. Jadi nanti kita akan sama-sama diskusikan gimana caranya merubah pelanggan atau konsumen Anda menjadi promotor, menjadi orang yang dengan sukarela membagi informasi produk Anda gitu ya. Oh, ini kan menarik ya. Kita nggak nyewa, kita nggak bayar, nggak hire dia
untuk menjadi seorang marketing ya, tetapi dia dengan sukarela menyebarkan informasi tentang produk kita. Nah, itu ada beberapa trik-triknya nanti akan kita bahas. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, yang perlu rekan-rekan atau bosku ketahui ya, kenapa channel WhatsApp ini menjadi hal yang menarik? Kita harus bisa memastikan, kita harus bisa mengoptimalkan data pelanggan kita dengan baik. Dan WhatsApp salah satu fitur secara direct selling, secara langsung, yang kita bisa end to end ya, dari kita, dari penjual kepada orang yang membeli produk kita langsung berinteraksi gitu ya. Sekarang saya mau tanya sama bosku, boleh tulis di kolom komentar. Data real aja ya, data real terkini bosku ya. Bosku-bosku yang ada di sini boleh diinformasikan nggak berapa data pelanggan yang Anda miliki per periode Desember ini ya, per Desember 2021 ya. Bagi Anda yang baru memulai usaha 6 bulan silam, berarti waktu 6 bulan itu berapa banyak gitu ya. Kalau Anda yang mulainya sudah 2 tahun, berarti harusnya idealnya sudah banyak. Tapi banyak aja kuantitas, jumlah pelanggan kita itu akan menjadi hal yang apa ya, hal yang hampa gitu ya. Ketika kita tidak tahu bagaimana cara mengolah, mengoptimalkan ya, memaksimalkan, mengaktifasi daripada pelanggan kita. Oke, ini yang dari virtual room ya, saya coba bacakan. Ada Kak Zulhelmi masih 0. Oke, mungkin belum dicatat mungkin gitu ya kayak. Ada yang di sini saya lihat lagi ada baru 6 Kak Firda. Baru mulai 6 hari yang lalu. Oke, nggak masalah, tetap semangat ya. Seminggu adalah waktu yang cukup panjang ya. Kita bisa menghasilkan, memproyeksikan berapa banyak potensi konsumen yang masuk, potensi leads yang masuk. Apa itu leads nanti akan kita bahas. Ada Kak Amin 20. Mantap Kak Amin. Ada 5. Oh, ini Kak Amin sudah 3 tahun tapi 20 Kak Amin. Kak Amin ini sudah menjual produk atau jasanya selama 3 tahun, tapi data pelanggannya baru 20. Betul begitu ya Kak Amin ya? Kak Amin tuliskan di kolom komentar. Nah, jadi ini menjadi menarik ya teman-teman. Kadang-kadang tuh kita fokusnya apa? Iklan lah, promosi, menawarkan produk kita sama orang-orang yang baru ya, dalam tanda kutip ya. Kita banyak membuang energi kita ya, menjual, menawarkan sesuatu atau itu yang sifatnya iklan ya, promosi lah, apalagi tester ya, bagi-bagi produk gratis gitu ya. Ini semata-mata untuk mendapatkan apa? Konsumen baru ya, konsumen baru. Pun ketika kita dapat konsumen baru, bisa jadi saat dia beli, dia ini sedang testing, dia sedang nyoba. Dia hanya coba-coba ya, dia belum tentu datang lagi gitu ya. Karena kan dia pertama, first impression. Kalau kita bisa kasih kualitas produk dan layanan yang terbaik, kemungkinan dia akan balik. Nah, padahal nih ya bosku, kita tuh punya data pelanggan yang ternyata secara riset tuh tingkat konversinya mereka tuh bisa memberikan ya 60-70% omset ya. Kalau kita bisa memelihara, menjaga hubungan baik ya, silaturahmi yang baik dengan konsumen kita, atau bahasa marketingnya tuh kita menjalin after sales-nya tuh yang baik dengan mereka. Jadi 60% bosku, 60% ya. Jadi sekarang saya mau tanya nih ya sama bosku, bahkan ini Kak Asna lupa ada berapa, mungkin karena saking banyaknya kali ya. Oke, di sini saya lihat rata-rata ada yang starting dari 5 sampai 50. Good, oke. Dari 5 sampai 50, pertanyaan saya, data apa saja yang sudah Anda collect ya, yang Anda catat dengan baik ya. Pastikan tentunya ketika Anda membuat proses pengiriman shipping gitu ya, pastikan ya ada standar ya, kontak, nomor telepon, apalagi alamat gitu ya, itu hal-hal yang basic. Tapi Bosco tahu nggak, misalkan gini, taruhlah di sini ada Kak Bilal. Kak Bilal kurang lebih 5 sampai 10 orang customernya yang itu ada di data Anda. Kak Bilal apakah punya listnya? Misalkan nomor 1 itu si Amin, nomor 2 si Budi gitu ya. 1 sampai 10, Bosco harus tahu nih, Pak Amin itu membeli produk apa pada tanggal berapa. Misalkan ini produknya saya lihat apa di Galeri Bilar, mungkin Kria gitu ya. Mungkin membeli gantungan kunci misalkan. Gantungan kunci.
Di tanggal sekian, tanggal 1 misalkan bulan 5 gitu ya, berarti kan udah beberapa bulan yang lalu. Kita juga harus mengetahui proses daripada umur, dalam tanda kutip umur produk kita. Ketika Mas Budi ini beli produk kita gantungan kunci di 2 bulan yang lalu, ada kecenderungan ya part-partnya itu mungkin itu hilang, copot gitu ya. Biasa ya kalau gantungan kunci gantungannya copot biasa. Nah, Anda bisa jadikan itu menjadi peluang ya. Ketika Anda punya datanya, Anda kan tahu Pak Budi itu pernah beli produk gantungan kunci dengan desain seperti apa. Anda bisa tawarkan. Selamat siang Kak, khusus penawar untuk Kak Budi, kami menyediakan pallet gratis atau apa bahasanya gantungan kunci, konektor gratis gitu ya. Ketika pembelian satu item ini gitu ya. Karena kita tahu kira-kira apa-apa saja kendala yang sering dihadapi oleh para konsumen ketika beli produk kita. Itu kalau kasusnya Kria ya, kasusnya Kria. Atau produk-produk yang lain ketika produk Anda adalah sifatnya fashion misalkan, Anda bisa memberikan penawaran secara bundling gitu ya. Misalkan Anda ada pelanggan Anda namanya Siska, misalkan Siska membeli produk di 2 bulan yang lalu, membeli gamis, let's say misalkan, itu edisi Agustus misalkan. Nah, Anda tawarkan lagi. Kalau kita lihat secara datanya, ternyata kakak ini belinya nggak cuma sekali, dia pernah beli 2 kali. Tapi yang menariknya adalah dia hanya beli 1 bulan 1 kali. Nah, berarti kan sudah kelihatan tuh, ya. Kelihatan skema pembelian. Kita tinggal cari aja di bulan depan, di momentum hari dan jenis. Kalau di konsep sekarang kan suka ada tematik-tematik ya. Tema hari raya, tema Agustusan, tema hari pahlawan gitu ya. Mungkin kita punya motif eksklusif, kita tawarkan directly kepada beliau, orang yang memang pernah beli gitu ya. Atau kalau produk kita ada banyak variannya, let's say di sini saya coba tulis, misalkan Anda punya produk varian A, B, C, D. Nah, Anda punya datanya nih. Misalkan Anda punya data namanya Kak Susi ya. Kak Susi ini dia baru punya produk yang A dan produk yang C. Karena kan Anda punya datanya ya. Berarti untuk bisa melengkapi kebutuhan dari Kak Suci, kita bisa tawarkan atau kita bisa bahasanya cross selling gitu ya. Kita bisa tukarkan, kita bisa banding dengan item yang belum dia miliki gitu ya. Kak, khusus untuk Kak Suci, kita punya promo Kak, pembelian produk B gratis produk D misalkan. Nanti secara kalkulasi harga Anda sudah sesuaikan ya, Anda sudah sesuaikan gitu ya. Intinya itu harganya memang secara psikologis itu harga untuk 2 item. Atau Anda bisa berikan promo ongkir ya. Gratis kirim Kak, gratis kirim hanya untuk pembelian produk B dan D. Untuk A dan C tetap berbayar. Kenapa? Karena secara psikologis Kak Suci belum punya produk B dan D. Apalagi ditambah promonya gratis ongkir lagi, siapa yang nggak mau ya. Karena menurut data terakhir itu kenapa banyak orang yang sering masukin ke bucket gitu ya, tapi nggak check out, nggak beli, karena beban ongkirnya terlalu mahal. Nah, makanya banyak brand-brand marketplace besar itu yang dia melihat fitur ongkos kirim yang menjadi gratis, itu menjadi formula dia, cara penawaran dia, agar konsumen tersebut tertarik dan segera membeli ya, memindahkan uang yang ada di sakunya ke saku kita gitu ya. Jadi ini penting ya. Terima kasih Bosco yang sudah feedback, yang sudah kasih respon. Bagi Bosco-Bosco yang belum memiliki data, saran saya segera didata dengan baik gitu ya. Segera didata dengan baik konsumen-konsumen Anda. Oke. Baik, nanti kita bisa sambil diskusi ya. Di sini ada Kak Nurul Madu, terima kasih informasi baru. Oke, nah ini menarik ya. Mungkin ini hal-hal yang sudah familiar, sering dilakukan oleh para Bosco-Bosco di luar sana, para social seller, para orang-orang yang sudah terbiasa menjual secara online. Tetapi karena saya lihat Bosco-Bosco juga masih banyak yang merintis, jadi kita bisa lakukan cara-cara sederhana ini secara langsung gitu ya. Oke, saya coba sambil ajak Bosco-Bosco untuk coba trigger praktek di sini ya. Tadi saya sudah ingatkan Bosco untuk menyediakan foto-foto produk Anda gitu ya dan testimoni Anda gitu ya. Saya punya sedikit formula ya, per 30 menit Anda bisa update status yang 15 detik di WhatsApp. Ini off the record sedikit, keluar sedikit. Saya ingin coba mudah-mudahan selama sesi ini ada closing ya. Kita akan coba lihat apakah ada miracle yang akan terjadi gitu ya. Teman-teman boleh tulis yang ada teman-teman boleh tulis update testimoni pelanggan Anda di
status story. Oke, caranya gimana? Caranya Anda bisa gunakan kata-kata yang Anda bisa ikuti, misalkan ternyata saya nggak tahu ya, produk Anda kan sangat beragam nih. Yang jelas, apa yang kira-kira menjadi testimoni real yang kemudian ditangkap oleh konsumen Anda. Kalau produknya adalah fashion, Anda bisa tuliskan, alhamdulillah konsumen saya, atau wah senang banget nih ternyata konsumen saya ya, atau produk Anda ya. Kalau Anda tidak mau terlalu memunculkan sisi personal, Anda bisa munculkan brand Anda. Alhamdulillah senang banget produk fashion B gitu ya sudah sampai nih ke, Anda pernah kirim kemana misalkan, ke Bandung, dan ini responnya baik, respon dari pembelinya bagus banget nih, coba kita lihat ya ini responnya gitu. Jadi Anda menceritakan apa kejadian yang sudah terjadi gitu ya. Ini jauh lebih powerful ya. Jangan Anda ceritakan, don't even telling, jangan sekedar menceritakan saja, tapi showing, tunjukkan gitu ya, tunjukin secara real. Oke, update statusnya. Oke, kalau sudah update testimoninya, Anda bisa kasih skema membatasi ya. Aduh, sayangnya stoknya, sayangnya persediaannya terbatas ya. Sayangnya persediaan produknya terbatas. Hanya tinggal 1 lusin lagi. Oke. Oke, terus nanti Anda bisa tulis seperti ini. Bagi yang belum kebagian kemarin, boleh chat saya sekarang. Oke, gitu ya. Ini trigger dulu ya, teman-teman ya, sambil saya coba lanjutkan. Mudah-mudahan ada closing ya, selama minimal 1 atau 2 gitu. Kita akan cek ya seberapa works ini. Tentunya ini perlu repetisi, perlu pengulangan, tetapi kita bisa pelajari pola-pola singkatnya terlebih dahulu. Jadi kita sama-sama ketahui ya bosku ya, bahwa 60% dari pelanggan lama kita adalah mereka yang memberikan profit yang paling besar ya. Mereka memberikan profit tuh 60% daripada total pembelian ya. Jadi kira-kira customer baru tuh memberikan 40% gitu ya. Konversi pembelian. Oke, lanjut. Nah, ini 2 hal yang sebenarnya untuk target Anda ya, untuk calon pelanggan Anda yang perlu diedukasi. Yang pertama hanya butuh diyakinkan, yang kedua diingatkan gitu ya. Jadi sebenarnya orang-orang tuh yang sudah pernah tanya-tanya ke Anda gitu ya, kan kita sering bilangnya tuh CLBK ya, cerita lama beli kagak ya. Bisa jadi dia hanya butuh diyakinkan. Kenapa dia belum beli? Karena dia ngerasa mungkin timingnya belum tepat, pengen beli tapi uangnya belum ada gitu ya. Jadi kita juga tidak boleh berprasangka buruk sama konsumen kita atau calon pelanggan kita, kita bilang PHP lah. Padahal dia hanya butuh kita yakinkan. Beri alasan yang kuat kenapa konsumen itu harus beli. Kira-kira apa pertanyaan yang paling sering muncul di konsumen Anda pada saat pembelian ya? Boleh tulis di kolom komentar deh. Jadi Anda, ini misalkan konsumen nih ya, ini konsumen. Oke, ini konsumen. Nah, dia ada banyak pertanyaan-pertanyaan bosku. Ini produknya awet nggak ya? Ini aman nggak ya? Packingnya itu rapih nggak ya? Uang saya bakal hilang nggak ya kalau misalkan saya beli? Jangan-jangan ini nggak terpercaya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Keyakinan itu kadang-kadang tidak harus ditunjukkan. Anda sesekali bikin live ya. Anda sesekali bisa videoin misalkan ini proses packing kita ya Kak. Ini buat yang pesan di minggu lalu, ini sedang kita proses. Jadi Anda tidak perlu menceritakan banyak, tapi ketika konsumen melihat, dan itu melihatnya dari WhatsApp gitu, dari status yang Anda upload gitu ya. Nah, ini menjadi poin yang menarik ya. Nah, ini menjadi poin yang menarik. Nanti saya akan jelaskan gimana Kak kalau belum konsumen kita belum save atau belum simpan kontak WhatsApp kita, gimana caranya. Nanti saya akan coba berikan ada tiga elemen ya. Gimana caranya mengkonversi atau mengakuisisi, memigrasikan ya calon konsumen kita yang sifatnya mereka belum direct, belum langsung end to end secara langsung menggunakan WhatsApp gitu ya.
dia hanya direct Instagram, hanya lewat YouTube atau marketplace gitu ya. Nah, nanti kan coba kita sama-sama bedah gitu ya. Oke, nah biasanya pertanyaan itu sering berulang, benar ya Bosco ya? Ini pertanyaannya berulang nih. Jadi pastikan Anda punya satu template Bosco yang itu bisa menjawab gitu ya. Apa? Buat FAQ-nya. Pertanyaan yang paling sering diajukan tuh apa? Apakah bahannya stretch kah? Apakah ini warnanya sesuai sama pic-nya gitu ya, sesuai sama fotonya gitu ya. Nah, Anda bisa jawab itu secara langsung. Makanya Anda bisa list nih, Anda bisa buat di notes terlebih dahulu ya. Kalau di WhatsApp Business Anda bisa cukup masukkan kata kunci, nanti dia auto text. Tapi kita ngomongin di WhatsApp personal dulu ya. Jadi Anda bisa tuliskan di notes, Anda buat satu catatan hal-hal yang sering ditanyakan dan Anda berikan jawabannya. Jadi ibarat kalau ujian ini sebenarnya Anda sudah menyiapkan kunci jawabannya ya. Kan Anda dengan beberapa waktu, beberapa bulan kenal dengan konsumen, paling pertanyaan seputarnya itu aja ya. Kak, kalau pengiriman ongkir ke Kalimantan berapa Kak? Nah sebenarnya kan pertanyaan itu bisa Anda jawab dengan Anda kirim aja link eksebisi ya. Anda bisa kirim ke dia, nanti dia masukkan alamatnya, ini Kak real. Anda bisa cek ukuran kita 1 kilo Kak. Berarti kalau ke daerah Kakak, Anda bisa cek ini Kak buktinya segini. Hanya 8.000 Kak gitu ya. Apalagi kalau di fitur itu sekarang sudah ada otomasinya. Anda mau kirim kemana, tinggal dikonversi berapa jumlah kilo dan harganya. Gitu ya. Jadi Anda bisa langsung siapkan kunci jawabannya sekarang. Gitu. Yang menjawab segala keraguan dengan kemudian akhirnya mereka yakin ketika Anda sampaikan. Yang kedua, sebenarnya konsumen kita tuh cuma butuh diingatkan, diingetin gitu ya. Diingetin gitu ya. Kalau nggak diingetin dia suka lupa ya. Kalau nggak diingetin dia suka ke toko sebelah gitu ya. Jadi untuk data-data informasi yang pernah tanya-tanya di Instagram kah, di YouTube kah, ya, Anda bisa membuat penawaran khusus gitu ya. Anda bisa buat penawaran khusus. Ini salah satu cara juga biar dia itu nge-save nomor kita. Terima kasih Kak, misalkan dia DM ya, terima kasih Kak sudah DM ke Instagram. Nah Kak, aku ada penawaran khusus Kak, penawaran khusus ini hanya akan di-upload di WhatsApp Kak. Jadi kalau Kakak berkenan hanya untuk Kakak hari ini gitu ya, silakan Kakak isi data ini Kak. Anda bisa tampilkan form sederhana atau Anda cukup berikan nomor Anda dan minta dia untuk nge-save, begitu sebaliknya gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita saling nge-save nomor, ketika saya upload Instastory, dia akan ngelihat. Dan kita akan ngelihat WhatsApp story dia, gitu ya. Nah, kalau kita belum saling save, nah ini nanti kadang-kadang bisa jadi spam ya. Kadang-kadang kita suka ngechat orang yang nggak kenal kan. Salah satu fitur WhatsApp yang terbaru kan bisa ada pilihan, Anda mau blok ini atau Anda boleh izinkan gitu ya. Nah, ini salah satu cara, makanya harus saling nge-save terlebih dahulu. Kuncinya tadi ya, yakinkan dan ingatkan ya. Makanya dalam beberapa iklan tuh sering promo-promo, "Ayo Kak, beli sekarang Kak, besok ini cuman harga hari Senin aja Kak," gitu ya. "Ini cuman harga flash sale aja Kak," gitu ya. Jadi buat mereka untuk sesegera mungkin mengambil keputusan pembelian gitu ya. Kadang-kadang nih kita suka ngelihat mungkin yang harganya lebih rendah sedikit atau ngerasa dibisikin sama teman-temannya, "Oh, itu jangan beli di situ," gitu ya. Kadang-kadang tuh sifatnya itu bisa berubah decision atau keputusan pembeliannya karena banyak faktor gitu yang masuk di situ. Yakinkan dan ingatkan. Oke, nanti kalau Bosco tiba-tiba ada yang closing di WhatsApp, kabarin di kolom chat ya, dari testimoni tadi tuh, ya. Anda bisa ulangi lagi, Anda sekarang bisa upload lagi foto-foto produk yang terbaru. Ini yang stok hari ini, gitu. Anda bisa tuliskan seperti itu. Oke, kita akan next lagi ya. Kita akan next lagi. Nah, tadi saya sempat nyinggung tentang yang namanya leads. Apa itu leads? Jadi leads itu adalah sejumlah orang yang tertarik pada satu atau lebih produk yang kita punya, ya. Ketertarikan dia bisa dia tanya langsung, ya. Kalau dia mau lebih jauh, dia bisa titip kontak ya. Saya kemarin ke beberapa store itu, ketika saya tertarik membeli satu item produk elektronik tertentu dan itu sifatnya inden, belum ada, itu saya dengan senang hati ya menaruh nomor. Once ketika nanti produknya udah ada, saya berharap saya ditelepon dan saya dapat produknya. Jadi sebetulnya konsumen itu membutuhkan kita. Konsumen yang membutuhkan kita karena kehadiran produk atau jasa kita tuh menjawab masalah mereka gitu ya. Misalkan saya mau beli kalkulator, siapa yang jual kalkulator di sini? Oh ada Kak Nurul. Jangan, di sini Kak Nurul madu. Saya ini pengen beli madu, madu asli, madu hutan, madu pahit gitu ya.
saya mau beli kemana ya? Sebenarnya kan ketika saya punya masalah, saya nggak mungkin saya akan dijawab masalahnya oleh Kak Nurmala misalkan, karena Kak Nurmala nggak jual madu misalkan. Jadi sebetulnya proses pencarian itu harus ketemu. Kak Nurul Madu harus mencari orang-orang kayak saya yang minum madu tuh dia tuh adanya di mana sih? Dia tuh mainnya di mana sih? Apakah di komunitas-komunitas sehat ya, komunitas jantung sehat misalkan, komunitas-komunitas senam, orang-orang yang memang sudah secara edukasi, secara pemahaman pengen sehat itu tinggi gitu ya. Apakah orang-orang yang ada di sekitar puskesmas gitu ya. Jadi Anda harus tahu, tentukan targetnya. Jangan jualan madu di tempat-tempat yang mungkin orangnya itu belum terlalu aware, belum terlalu peduli, belum terlalu ngerasa penting dengan keberadaan madu gitu ya. Nah, ini kita harus punya harian ya, target leads harian, teman-teman. Kalau misalkan dari Senin sampai Sabtu, misalkan hari Minggu Anda pengen liburan gitu ya, Anda tinggal tentukan. Sebenarnya ini bisa dilihat dari tadi kalau saya lihat teman-teman ada yang berbicara omset. Anda bisa tentukan dulu targetnya. Saya pengen 5 bulan bisa kebeli motor, Mas Edi. Oke, motor berapa yang kira-kira harga rasionalnya hari ini kita konversi? 20 juta ya, motor-motor yang standar gitu ya, 20 juta misalkan. Nah, kira-kira 20 juta ini biar lebih ringan, Anda bisa bagi jadi 5 bulan ya. Berarti per bulannya berapa? Per bulan 4 juta. Per bulan 4 juta. Jadi selama 3 hari gimana caranya Anda dapetin 4 juta? Kan masuk akal ya, sangat-sangat masuk akal untuk kita bisa mengejar dapat motor di bulan ke 5 tadi ya. Nah, gimana caranya mengkonversi ya di tiap bulan dapat 4 juta ketika kita baginya per hari. Kan kita kan follow up-nya nawarinnya kan day to day kan, harian. Anda tinggal bagi aja. Misalkan kalau 4 juta itu profit bersih yang harus kita dapat per hari, berapa profit per produk yang Anda jual? Ketika Anda jual fashion, produk fashion misalkan dapat untungnya itu 25% misalkan, Rp25.000 misalkan. Anda bisa bagi 4 juta dibagi 25.000 ada berapa? Nah, itu yang kemudian Anda jadikan target leads. Oh, jadi ternyata hitung-hitungannya begitu ya Mas Edi ya. Jadi saya sebenarnya cukup satu hari itu closing 3 misalkan. Kan 3 nggak banyak ya, nggak banyak. Tapi kalau kita konsisten, kita bisa sampai targetnya di bulan kelima kita bisa beli motor. Karena kita konsisten sehari 3, sehari 3, sehari 3, nanti sebulan dapatnya 4 juta. Nah, kadang-kadang yang membuat kita tuh jadi terlalu sulit adalah kita terlalu lihatnya secara general ya, secara kurang spesifik. Padahal kita bisa chunking, kita bisa bagi sehingga kelihatannya nggak terlalu besar jumlahnya. Dengan cara tadi dicicil, dengan cara kita bisa update harian gitu ya. Kita bisa update harian teman-teman. Nah, silakan Anda bisa tentukan karena target keinginan pasti tentu setiap orang beda-beda. Anda mungkin ada mau beli handphone baru, kalau handphone mungkin di angka 5 jutaan sudah dapat gitu ya. Anda tinggal perlu waktu mungkin 2 bulan saja sudah cukup. Oke, kita next dulu. Oke, ini silakan teman-teman jawab di kolom komentar. Ada berapa banyak kontak WhatsApp Anda? Anda bisa cek buku kontak Anda. Ada berapa banyak informasi yang tertera di list kontak tersebut. Boleh tulis di kolom komentar. Ada yang sampai 2.000 kah? Ada 3.000 kah? Silakan tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Bosku. Oke, nanti selepas ini kita tanya jawab ya. Karena nggak terasa sudah 1 jam ini. Ada 400-an, oke. Ada 400-an. Nah, ini yang menarik nih bosku. Karena kita ngomongin tentang WhatsApp personal, belum tentu 497 kontak yang ada di kontaknya Mas Bilal, itu mereka yang pernah beli. Bisa jadi itu adalah teman-teman kita gitu ya, orang-orang yang potensial market yang belum pernah beli gitu ya. Ini Kak Teola ada 7.075 kontak. Wah, ini banyak banget nih. Ini kalau 10%-nya aja tuh 700 udah ada jadi konversi pembelian ya. Jadi, 700K, maaf salah gitu ya. Jadi ternyata ini luar biasa banyak banget datanya kalau kita mau olah gitu ya. Sekarang berapa banyak WhatsApp group yang Anda ikutin? Boleh tulis bosku. Ada berapa banyak WhatsApp group yang Anda ikutin? Oke, tentunya ada banyak, Pak. Tapi banyaknya itu 18, 12, mungkin ada yang 30 lebih. Pertanyaan saya, apakah grup-grup WhatsApp yang Anda ikuti memiliki irisan, memiliki circle, kedekatan dengan produk yang Anda jual? Kalau misalkan Anda jual produk hijab gitu kan, berarti kan Anda harus masuknya ke grup-grup yang at least jadi target market ya.
ibu-ibu arisan, misalkan ibu-ibu majelis taklim gitu. Atau Anda yang produknya spare part motor, Anda harus tahu mainnya kira-kira komunitas mana yang bisa Anda dekati. Komunitas motor misalkan, komunitas apa lagi yang dekat dengan itu, tongkrongan warung kopi misalkan ya, pasti kan setidaknya pembahasan itu nggak akan jauh ya dari aktivitas touring dan lain-lain. Apalagi destinasi wisata mungkin ya dengan ada touring-touring tadi ya, berarti kan kita harus tahu, oh misalkan Anda masuk ke komunitas jalan-jalan Kota Tangerang. Nah, itu kan Anda bisa jadi potensial tuh, karena kebanyakan membernya pasti kan menggunakan kendaraan untuk mereka berpindah, entah itu motor atau mobil ya, atau sepeda gitu ya. Tapi akan jadi potensi. Nah, Anda bisa mulai pilah, Bosco ya, mana-mana saja grup yang Anda miliki yang tidak begitu memiliki keterkaitan, nggak relevan dengan bisnis Anda, itu bisa perlahan Anda skip ya, atau tidak Anda prioritaskan. Karena akan ada banyak banget kan waktu yang tersita ya ketika Anda masih memanage masih sendiri ya, belum ada karyawan, belum ada tim CRM khususnya. Nah, ini ada beberapa yang kemudian menjadi hal yang harus kita sama-sama lihat ya, Bosco ya. Mungkin itu dulu, Bosco, karena waktunya terbatas dan sepertinya juga sudah banyak yang ingin bertanya gitu ya, sehingga saya akan buka tanya jawab terlebih dahulu. Mohon maaf saya off cam tadi agar sinyalnya lebih optimal, tidak putus-putus di sana. Silakan, Bosco, apabila ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, silakan teman-teman Bosco. Aku pikir tadi Kak Edi kepencet close cam. Oh, ternyata sengaja ya. Oke. Gimana teman-teman Bosco? Kalau ada yang mau ditanyakan ke Kak Edi, silahkan ditanyakan ke chat Zoom. Ini di atas saya scroll ada pertanyaan mengenai masih pada kerepotan pakai aplikasi toko. Mungkin teman-teman Bosco bisa untuk join di grup Facebook kita kali ya. Nanti akan dibantu oleh teman-teman Mako untuk Bosco yang masih bingung gimana cara penggunaan aplikasi toko, gimana cara customer belanja lewat aplikasi toko, nanti akan dijelaskan oleh teman-teman Mako. Mungkin teman-teman Mako bisa minta tolong dikirimkan link grup Facebook-nya ya, supaya teman-teman Bosco bisa langsung join. Gimana nih, ada yang mau ditanyakan ke Kak Edi kah? Oke, ini ada pertanyaan nih Kak dari Bosco Nurul. Ini mengenai aplikasi toko ya, di luar konsep dari pembahasan Kak Edi. Nah, ini ada lagi nih, ada Bosco Ceker. Oh, wow, namanya Ceker, oke. Apakah kita perlu memisahkan WhatsApp pribadi dengan WhatsApp bisnis untuk berjualan, katanya Kak? Oke, baik, terima kasih. Saya coba jawab ya. Pertama gini, tergantung kita. Kalau memang dari segi calon customer kita adalah orang-orang yang dekat, yang dia membeli karena faktor figur, karena kita yang jual, Anda bisa tetap maintenance, memelihara mereka menjadi satu kontak khusus yang ada di WhatsApp Anda, tidak di WhatsApp bisnis kan gitu ya. Karena ada beberapa orang tuh kayak misalkan kalau misalkan kita ke coffee shop deh, misalkan saya mau pesan kopi tapi barisannya itu ya yang A, karena kita sudah terbiasa dapat pelayanan yang maksimal. Jadi bisa jadi orang itu trust-nya itu di luar daripada produknya bagus adalah trust ke sisi Andanya. Nah, kecuali Anda nanti bisa tulis begini di update status WhatsApp Anda ya. Teman-teman, buat teman-teman yang ingin punya membership khusus dapat 10% pembelian segala produk kita, boleh boleh move ke WhatsApp bisnis saya di nomor ini ya. Silakan, hanya terbatas untuk 100 orang. Nah, itu kan orang akan berbondong-bondong bermigrasi ya. Jadi saya bilang ya, jadi yang pertama harus akuisisi. Jadi bagaimana memindahkan, bahkan nggak cuma di WhatsApp aja ke WhatsApp bisnis, dari kolom-kolom lain, dari Instagram, dari YouTube, dari Facebook, tarik mereka ke WhatsApp kita dulu ya. Either itu WhatsApp-nya yang personal maupun yang bisnis ya. Jadi Anda bisa fokuskan dulu memaintain mereka dengan baik di grup situ dan pastikan mereka save dulu nomor kita. Syukur kalau Anda lebih advance dengan WhatsApp bisnis, itu hal yang jauh lebih optimal ya.
Tapi karena di sini koridornya kita ngomongin tentang WhatsApp personal dulu, saran saya buat kita terbiasa berinteraksi, membangun interaksi kan namanya juga chat media sosial media ya. Jadi kita harus berinteraksi. Jadi penggunaan beberapa fitur yang sifatnya itu robot gitu kadang-kadang spamming ya. Kita baru salam aja orang-orang tuh udah ngeliat wah ini ngapain nih kayaknya ini robot nih atau ini interface tampilan yang bukan dia yang ngetik aslinya. Jadi kadang-kadang justru akan membuat orang jadi risih gitu ya. Jadi yang perlu Bosko lakukan adalah saran saya tadi, Anda bisa pilih dulu orang-orang yang memang dia itu militan karena kenal dengan figur Anda. Kan ada gitu ya, teman-teman dekat, komunitas. Nah, itu Anda bisa pilih. Atau ada orang-orang yang random aja, orang-orang yang random yang tiba-tiba mungkin dari sosial media atau dari iklan gitu ya, yang kemudian save nomor Anda. Itu saran saya ketika memang Anda sudah punya 2 device atau 2 aplikasi, Anda bisa migrasikan ke WhatsApp Business semua. Jadi nanti informasinya lebih terarah ya. Apalagi syukur Anda punya dua handphone khusus ya, handphone admin yang buat jualan dan handphone Anda secara personal. Jadi Anda bisa pisahkan itu dan nanti metodenya akan berbeda juga ya. Ketika Anda memaintenance, Anda memberikan sharing-sharing informasi, edukasi yang bermanfaat tentang kenapa orang harus beli produk Anda bisa sharing-sharing dengan promo-promo khusus misalkan di grup WhatsApp tersebut. Jadi buat grup WhatsApp atau orang-orang yang nge-save WhatsApp Anda itu jadi orang-orang yang punya privilege lebih. Jadi yang akan dapat diskon khusus atau yang akan dapat bahasanya kupon khusus yang bisa di-reimburse, yang bisa di-redeem itu hanya mereka yang nge-save nomornya. Taunya dari mana? Ketika Anda bisa ngecek ketika saya upload story di WhatsApp, Anda bisa melihat dan begitu sebaliknya. Nah, nanti ada beberapa cara-cara remeh tuh. Ini kan kita baru ngomongin tentang bagaimana mengcollecting daripada data-data calon customer maupun konsumen kita yang sudah lama. Nanti ada cara-cara sederhana tapi ngena. Jadi setiap ada konsumen kita update story ya di WhatsApp, kita bisa membalas ya. Kalau informasinya tentang hal menyenangkan, kita bisa buat bilang selamat ya Kak. Jadi membangun kedekatan emosional. Kalau kaitannya sama sedih, aduh Kak, turut berduka ya Kak, turut prihatin Kak. Jadi membangun emosional tadi. Nah, ketika itu sudah dibangun, harapannya kita akan menjadi top of mind. Kan dia udah tahu kita jual apa kan. Nah, bagaimana menjalan komunikasi itu. Jadi nanti ketika, oh iya, mau ada wisudaan, ingat tadi Kak Floris yang jual bunga. Karena intens berkomunikasi kan kira-kira gitu ya. Kalau misalkan oh iya mau ada hajatan, ingat ada yang tadi produknya dapur Uma ya tadi ya kalau nggak salah. Jadi kita oh iya belinya di dia aja karena intensitas kita tuh rutin membangun komunikasi persuasif yang baik dengan konsumen kita. Ingat WhatsApp, Telegram, Instagram dan apapun itu semuanya fitur ya. Itu semuanya fitur. Balik lagi ke kita secara business owner-nya. Bagaimana kita bisa mentreatment, membangun, memelihara, membangun koneksi yang baik dengan orang-orang yang sudah bekerja sama dengan kita. Nah, itu menjadi poin yang penting, Bosco. Jadi saran saya tadi ya, bisa dua Anda lakukan, Anda tetap pilih orang-orang yang dekat dengan figur Anda, atau yang kedua orang-orang yang random Anda bisa move ke WhatsApp khusus. Oke, semoga jawaban dari Kak Edi ini ya, menjawab pertanyaannya Bosko Cek ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya Kak Edi ya, karena waktu kita sudah mepet gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Bosko Galeri Bilal katanya, kalau kita masukin langsung ke grup WhatsApp, kira-kira buat customer itu risih nggak ya katanya gitu. Ya, betul banget. Kalau saya prefer kepada Bosko kalau memang calon customer-nya ini sudah dekat banget dengan kita, jadikan grup itu jadi hal yang sifatnya eksklusif gitu ya. Jadi grup yang akan dapat misalkan ketika misalkan Anda jualan sepatu ya. Nah, hanya orang-orang yang dengan tingkat pembelian lebih dari 1 juta misalkan yang akan dapat grup eksklusif bagaimana cara merawat sepatu misalkan. Jadi gitu ya. Jadi grup itu jangan dijadikan hal yang momok untuk konsumen tuh ngerasa risih. Karena dia sebenarnya yang butuh. Gimana caranya grup-grup itu menjadi hal yang sifatnya eksklusif. Nah, itu yang harus kita ganti dulu paradigmanya. Kalau kita yang nganggapnya, oh iya ya bakal akan risih ya tentu akan risih. Apalagi kita tidak izin terlebih dahulu, ujuk-ujuk langsung dimasukin ke dalam grup dan kita nggak tahu ini untuk apa. Makanya penting untuk mengkonfirmasi ya. Dijapri dulu ya, di chat dulu secara personal ya. Berapa banyak Bosko di sini yang melakukan proses after sales? Contoh, ketika ada pembelian dari produk Anda misalkan dari 10 konsumen yang beli produk Anda,
10-10-nya Anda chat nggak setelah pembelian? Let's say ngucapin terima kasih atau minta testimoni, atau Kak gimana Kak, ada yang kurang Kak, nanti kami perbaiki. Atau setelah 1 bulan kemudian Anda bisa cek lagi, Kak gimana selama penggunaan 1 bulannya, apakah ada kendala, kalau ada kendala nanti kami bisa bantu Kak, gitu secara gratis. Itu kan sebenarnya proses after sales setelah penjualan yang kita pupuk ya. Nah, dengan proses seperti itu, konsumen jadi tidak ngerasa justru kehadiran kita menjadi momok ya, kayak orang nawar-nawarin pinjol misalkan. Tapi keberadaan kita tuh dirasakan manfaatnya. Oh iya ya, ternyata saya baru tahu ternyata kalau mau nyuci sepatu itu nggak boleh disikat dan nggak boleh pakai deterjen ya, nanti merusak. Nah, informasi itu kan yang diketahui hanya Anda yang punya bisnis itu. Konsumen belum tentu tahu. Makanya proses edukasi itu muncul. Nah, jadikan sisi grup itu menjadi sisi eksklusif ya. Kalau memang mau hanya orang-orang tertentu saja. Dan kalaupun tidak, Anda sebenarnya bisa melakukan secara direct ya. Setidaknya Anda sudah save dulu. Karena khawatirnya gini, ketika kita sudah ada di satu grup, kan itu taruhlah satu grup itu kan ada banyak ya, puluhan ya. Kan ada orang juga yang tidak mau privasinya diganggu ya. Karena ketika sudah dibuatin grup kan otomatis nomor dia akan dilihat oleh member grup yang lain yang tidak saling kenal gitu ya. Kecuali Anda pernah melakukan kopi darat. Misalkan khusus pelanggan-pelanggan yang pernah cuci sepatu lebih dari 10 kali, kita adakan gathering ya, dinner misalkan. Oh, itu kan ngerasanya pride, ngerasanya bangga. Nanti Anda bisa grup, ketika ketemu offline itu akan lebih mudah dikonversi menjadi grup secara online karena sudah bertatap muka secara langsung. Itu beberapa cara sih, beberapa cara untuk bisa men-trigger, membangun relationship, karena pengalaman saya dan tim, jadi beberapa konsumen kita tuh justru sekarang tuh jadi temen ya, kebayang ya, yang tadinya konsumen jadi temen, apapun yang menjadi keluh kesah, kadang-kadang kita suka merekomendasikan produk lain gitu ya, dan dia trust gitu ya, dan begitu sebaliknya. Jadi ini penting Bosco, bagaimana kehadiran kita tidak hanya berorientasi secara komersil, tapi juga ada sisi kita tuh menjadi human being ya, karena interaksi sosial tadi ya. Kita bisa menjadi sahabat dari konsumen kita, jadi dekat ya. Jadi apapun yang kemudian kita rekomendasikan, dia tuh akan trust sama kita. Kira-kira itu ya. Mohon maaf kalau belum terjawab maksimal karena terbatasan waktu, Bosco. Feel free bisa keep in touch di kontak yang ada di sini, atau Bosco bisa bergabung, tadi sudah disampaikan sama Mingko juga, ada banyak informasi yang bisa di-share oleh admin Bosco gitu ya, di grup-grup WhatsApp gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Edi, jawabannya sangat ini ya, sangat detail, sangat lengkap banget. Semoga Bosco Bilal terjawab dengan jawaban dari Kak Edi. Oke Kak Edi, aku mau bilang makasih banget sudah selalu mau meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara di webinar kita. Ini udah yang ke berapa ya Kak? Ketiga ya atau keempat ya? Terima Ya kasih pokoknya. Bosco, Iya. Selvia. Iya, sama-sama. Aku juga bilang makasih banget. Semoga Kak Edi sehat-sehat. Semoga next-nya kita bakal sering ketemu lagi sama Kak Edi. Karena waktunya udah mepet banget. Jadi kita harus ini Kak, kita harus akhiri webinar bisnis imunisasi kita. Nggak apa-apa ya Kak ya? Nggak apa-apa, terima kasih Bosco, Oke. terima kasih teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Oke, terima kasih untuk Kak Edi. Oke, jadi tapi untuk teman-teman Bosco semua, untuk webinarnya kita tidak langsung selesai. Next-nya kita akan ada webinar lagi, tapi kalau tadi dari awal dari jam 3 sore ada bisnis imunisasi bisnis gitu ya. Jadi nggak cuma badan kita yang diimunisasi, tapi bisnis kita juga. Nah, next-nya kita akan ada webinar tanya ahli oleh rekan saya Kak Isya Dema. Halo Kak Dema. Halo, wow. Mana nih? Oh, Wah, halo, Kak Dema. Oke, nah next-nya Bosco-Bosco semua akan ditemani oleh Kak Dema dan dengan Kak Diego ya yang membahas mengenai branding. Jadi pastinya akan seru juga, sama serunya seperti dengan Kak Edi tadi. Silahkan mungkin untuk Kak Dema dan Kak Diego. Mungkin saya Minko Selvi pamit. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya ya. Sukses selalu. terima kasih Kak Selvi. Halo, selamat sore teman semua yang dan juga teman-teman yang di YouTube. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Gimana nih cuaca di tempat teman-teman aman, cerah atau panas, hujan tipis-tipis atau hujan deras?
Semoga pada sehat selalu ya. Jangan lupa untuk dijaga kesehatan.